Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, ini tadi mau ke lahan tapi hujan. Jadi bikin videonya di kandang saja. Nah, teman-teman, ini kondisi sedang hujan. Ya, pakan-pakan hijauan kan pasti tumbuh dengan bagus, Nah, kita selaku peternak kan pasti seneng ya. Dari kemarin kemarau nggak punya pakan hijauan, susah pakan hijauan, sekarang sudah punya pakan hijauan, jumlahnya banyak gitu karena hujan ya. Akan tetapi teman-teman, nah hujan seperti ini kan pasti menumbuhkan banyak tunas-tunas daun ya. Nah, ini harus sedikit diwaspadai mengenai pelayuan teman-teman. Nah, jadi kondisi hujan seperti ini teman-teman harus lebih ekstra untuk pelayuan pakan hijauannya. Jadi pelayuan cukup diangin-anginkan saja. Diangin-anginkannya lebih panjang dibandingkan ketika kemarau. Jadi biasanya cuma 6 jam, sekarang pelayuannya bisa 12 jam. Atau kalau teman-teman ternyata ada di daerah yang hujannya sering banget, itu pelayuan bisa 2 hari. Apa sih alasannya kok harus pelayuannya lebih panjang? Pertama, untuk mengurangi kadar air teman-teman. Jadi yang dimaksud adalah ketika kambing domba itu memakan hijauan dengan kadar air yang ekstra, biasanya ini gampang menyebabkan kembung. Nah, jadi kembung itu bukan karena cuacanya sedang dingin banget, bukan karena dombanya habis dicukur gitu, bukan, tapi lebih karena kandungan air pada pakan hijauannya ini berlebih. Nah, jadi harus dilayukan. Biasanya yang punya beberapa ekor, 5-10 ekor kan seneng banget. Wah, ini ada pucukan daun mauni, ada pucukan daun singkong, ada pucukan daun gamal, ada pucukan daun lamtoro, terus babat. Yang dibabat cuma pucukan. Nah, ini ekstra ya, ekstra hati-hati ya. Pelayuannya diperpanjang. Nah, ini untuk ramban. Untuk rumput bagaimana? Untuk rumput seperti ini teman-teman, baik itu rumput liar ataupun rumput budidaya, ada odot, pakcong, hama umami, rumput gajah dan sebagainya. Ini dengan pelayuan lebih lama, pertama kandungan airnya memang turun, yang kedua mengurangi potensi ini loh teman-teman, telur cacing. Jadi telur cacing ini, kalau cacing itu biasanya kalau hujan agak kenceng dia ada di permukaan, terus kemudian telurnya nempel pada bagian-bagian bawah rumput, kita arit cet ya kan. Kalau nggak dilayukan langsung diberikan, nah otomatis si telur-telur ini bisa masuk ke tubuhnya kambing dan domba. Kalau dilayukan bagaimana? Dilayukan dulu, ini kan kondisinya panas ya. Ini telur-telur ini jatuh teman-teman. Nah, ini logika sederhananya seperti itu ya. Jadi penting sekali melakukan pelayuan. Tidak perlu dijemur ya, yang penting dilayukan saja. Kalau bisa pelayuannya posisinya berdiri. Jadi kalau rumput-rumput ya berdiri, ramban-ramban berdiri. Kalau rumput liar ya jangan ditumpuk tinggi, tapi ditumpuknya agak apa namanya, agak lebar gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian untuk antisipasi kembung bagaimana? Biasanya saya makainya soda kue teman-teman. Pakai soda kue bisa dicampur di pakan kering. Soda kue ini sedikit aja. Biasanya kalau, atau misalnya ditaruh di bumbung itu bambu yang digantung di kandang itu loh, itu biasanya saya campur garamnya 2 genggam, soda kuenya cuma setengah sendok
saya taruh di situ, ditetesin air ini nanti dijilat-jilat. Nah, soda kue ini fungsinya untuk menekan produksinya gas dalam perut. Itu pakai soda kue, murah kok, murah. Kalau ibu-ibu pasti tahulah yang sering buat bikin kue segala macam itu. Soda kue beli di warung banyak teman-teman. Kalau teman-teman ada di dekat orang jualan bahan kue itu lebih murah. Nah, taruh di situ atau bisa dicampur di pakan kering atau teman-teman taruh aja di wadah, nanti itu akan dijilati sendiri sama kambing dombanya. Ini soda kue, manfaat soda kue. Nah, tadi kan antisipasi kembung. Nah, pelayuan sama soda kue. Nah, ini teman-teman, karena hujannya kadang lebat, kadang juga berhenti seperti ini, malah berhenti ya. Nah, harus dijaga ternaknya, mulai dari pakannya, supaya nggak kembung, supaya nggak cacingan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa kok harus dilayukan itu? Termasuk misalnya ngaritnya, nanti ngaritnya kalau sudah ada mataharinya, maksudnya itu untuk mengurangi potensi cacing teman-teman. Bukan karena apa-apa, untuk mengurangi potensi cacingan. Oke teman-teman, ini video pendek mengenai bagaimana sih kita memanajemen pakan hijauannya di musim penghujan supaya tetap optimal. Bagi teman-teman yang mau lebih banyak belajar mengenai ternak kambing domba, yuk bisa belajar bareng-bareng dengan saya, bisa ikut pelatihan kami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe. Yang sudah subscribe, semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat teman-teman, musim penghujan ya, waspada ya, waspada. Musim penghujan, waspada. Kalau ke lahan ngarit harus pakai sepatu untuk antisipasi tikus, untuk antisipasi ulet, untuk antisipasi ular, kalajengking dan sebagainya. Jadi harus pakai sepatu ya. Beli sepatu kelontong itu paling 80.000. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Terima kasih.